Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Nawaitu ta'almu wa ta'alim wa nafa al-intifa' wal mudzakarata wa tazkir wal ifadata wal istifada wal hatha la tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila huda wa dilala ala al-khair ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. Alhamdulillah, setelah kita awali beberapa lalu kajian kita arif bisa bikin al-awwalina minal muhajirin wal ansar, yaitu mengenal para pendahulu yang membantu membela Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat Ansar dan sahabat Muhajirin, yang mana mereka mendapatkan kemuliaan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Difirmankan di dalam ayat Al-Qur'an, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an wa 'adda lahum jannatin tajri tahta al-anharu khalidina fiha abada. Para pendahulu dari sahabat Ansar dan Muhajirun dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan sempurna, dengan sangat baik, Allah ridha dari mereka dan mereka pun ridha pada Allah Subhanahu wa taala. Ridhanya Allah mereka dapatkan. Karena mereka mendapatkan dan meraih ridhanya Allah, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyediakan untuk mereka surga yang di dalamnya sungai-sungai yang mengalir, dan itu adalah keberuntungan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Lah, sahabat al-muhajirun dan ansar dan mereka yang mendahului ini tentunya perlu kita mengetahui siapa di antara mereka, walaupun tidak seluruhnya, tidak semuanya, siapa di antara mereka yang perlu kita ketahui agar kita bisa meneladani. Karena pengorbanan mereka untuk agama dengan membela Nabi Muhammad SAW, mengorbankan hartanya, mengorbankan nyawanya, dan yang lain sebagainya. Tapi sebelum kita lanjut siapa-siapa mereka daripada sahabat as-sabiqun al-awwalun, perlu kita ketahui siapa yang dimaksud dengan as-sabiqun al-awwalun. Yang termasuk pendahulu itu siapa? Di sini ada perbedaan pendapat. Ada 3 pendapat yang berbeda yang menyatakan ini loh yang as-sabiqun al-awwalun. Berarti selain mereka bukan termasuk sabiqun al-awwalun. Ada yang mengatakan ini loh yang sabiqun al-awwalun dan yang lain sebagainya. Pertama, pendapatnya Imam Sa'id Ibn Musayyab, Imam Qatadah, Ibnu Sirin, dan beberapa daripada mereka menyatakan siapa as-sabiqun al-awwalun? Mereka yang pernah sholat menghadap 2 kiblat. Kita tahu kan? Pertama kali Nabi diperintahkan sholat menghadap ke Ka'bah. Lalu diperintahkan oleh Allah menghadap ke Baitul Maqdis. Berjalan sekitar 16 bulan
lalu diperintahkan kembali menghadap ke Ka'bah. Lah yang pernah sholat dengan dua kiblat ini, yang pernah sholat menghadap Ka'bah dan yang pernah sholat menghadap Baitul Maqdis, itulah yang dimaksud dengan as-sabiqunal awwalun. Jadi yang masih sholatnya satu kiblat, yaitu Masjidil Haram seperti kita, nggak termasuk, apalagi kita di akhir zaman. Nah, yang mereka sahabat yang sholatnya hanya menghadap Masjidil Haram tidak termasuk az-sabiqunal awwalun. Pendapat yang kedua, pendapatnya Imam Atha bin Abi Rabah. Imam Atha bin Abi Rabah mengatakan as-sabiqunal awwalin itu mereka yang ikut serta di dalam peperangan Badar. Nah, kalau yang ikut serta dalam peperangan Badar berarti jumlahnya as-sabiqunal awwalun itu adalah 313. Menurut pendapat yang ada. Selain mereka atau setelahnya mereka, setelahnya Ahlul Badar tidak termasuk as-sabiqunal awwalun. Kemudian pendapat yang ketiga, pendapatnya Imam Syafi'i, as-sabiqunal awwalin itu yang mereka ikut di bai'at ar-ridwan oleh Nabi SAW. Yang mana terjadinya bai'atul ridwan itu berada di Hudaybiyah. Hudaybiyah itu kurang lebih jaraknya dari Masjidil Haram sekitar 25 kilo. Kurang lebih 25 kilo. Dan mereka yang hadir di saat Bai'atul Ridwan, itulah mereka as-sabiqunal awwalun. Lah, kalau kita perhatikan dari setiap perbedaan ini, ternyata as-sabiqunal awwalun itu rata-rata berada di dalam tiga-tiganya. Berada di yang sholat pernah sholat menghadap dua kiblat, kemudian yang ikut serta peperangan Badar, bahkan yang yang ikut di bai'at ar-ridwan di Hudaybiyah oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah itu daripada as-sabiqunal awwalun. Lah di dalam kitab ini tidak hanya menceritakan as-sabiqunal awwalun, tapi juga menceritakan beberapa orang yang masuk Islam di Amul Fatah. Mekah pernah dikuasai oleh orang jahiliyah. Khususnya ketika Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Setelah tinggal di Madinah Nabi, tahun ke-8 atau tahun ke-9, datang ke Mekah untuk mengambil alih Mekah. Nah, di tahun itulah banyak juga orang-orang yang masuk Islam. Sesuai yang difirmankan oleh Allah dalam ayat Al-Quran, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Jika datang pertolongan Allah wal fath, yaitu Fatah Mekah. Dikatakan di situ, ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Banyak orang yang berbondong-bondong masuk Islam. Lah diceritakan dalam kitab ini juga mereka, yaitu yang masuk Islam di dalam di Amul Fatah. Juga dimasukkan juga dalam kitab ini sebagian orang-orang yang datang ke Nabi masuk Islam, mengumumkan keislamannya, menunjukkan keislamannya, yang ingin dikelompokkan oleh Rasulullah, kelompok sahabat yang istimewa, yang mulia, yaitu as-sabiqunal awwalun. Mereka datang ke Nabi, mengumumkan keislamannya, menunjukkan keislamannya, lalu mereka kembali ke daerahnya, menyebarkan agama Islam, menyebarkan kebaikan di daerah mereka. Nah, ini dari pembahasan nantinya yang akan kita bahas, insya Allah untuk sementara ini pada hari Jumat 7:30 untuk sementara ini, sebelum
ada perubahan jadwal. Nah, di sini diawali ada pengarang kitab memohon kepada Allah agar menjadikan perkumpulan ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan mengharap kemanfaatan berkat para sahabat dan meminta kepada Allah agar diberikan rezeki dapat meneladani sempurna mereka berjalan di jalan mereka, dikumpulkan bersama mereka dan pemimpin besar mereka yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innahu akramul akramin wa arhamur rahimin. Ini mungkin sekilas tentang pengertian tentang as-sabiqunal awalun, dan insya Allah di pertemuan akan datang kita akan masuk fase yang pertama, ya, mengenalkan kita dengan bisa bikinal awalin minal muhajirin wal ansar. Ya, mudah-mudahan apa yang telah kita sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Barangkali ada pertanyaan? Halo Ustaz, yang pendapat ketiga tadi gimana Ustaz? Siapa? Bisa diulang Ustaz. Pendapat ketiga tentang as-sabiqun al-awwalun. Pendapatnya Imam Syi'bi. Pendapatnya Imam Syi'bi, as-sabiqun al-awwalun itu yang hadir, yang ada pada saat Bai'atur Ridwan. Itu pendapatnya Imam Syi'bi. Ada yang lain? Gak ada pertanyaan lagi nih. Kalau buat Ahlul Badar, buat tawasul Ustaz, enggak apa-apa ini Ustaz. Ahlul Badar? Buat bertawasul. Kan ada itu qasidah yang umum itu. Apa? Qasidah apa itu? Jaliyatul Qadr. Salamullah ala yasin habibiyah bi ahlil badri. Ya, ya. Allah itu kan tawasul. Tawasul kepada Ahlul Badar. Ada juga namanya kitab Jaliyatul Qadar. Itu isinya juga tawasul kepada Ahlul Badar khususnya. Memohon kepada Allah, bertawasul perantara dengan Ahlul Badar. Apakah ada juga nama-namanya dari Ahlul Badar 313 itu ya? Nama Kenapa? apakah 313 itu diketahui semua nama-namanya? Iya. Diketahui semua nama-namanya. Kan bisa di dalam kitab Sirot tersebar itu nama-namanya. Bahkan tidak di Jaliyatul Qadar itu disebutkan satu persatu nama-namanya. Oh iya Ustaz, tadi kan yang pendapatnya Imam Atok tentang as-sabiqun al-awwalun itu kan ada 313 ya Ustaz. Tidak disebutkan 300. Oh bukan. Ahlul Badarnya, bukan pendapatnya. Karena ada perbedaan pendapat jumlah sehingga disebutkan di situ Ahlul Badar. Ada yang lain? Kalau nggak ada diakhiri, insya Allah bertemu di pertemuan berikutnya, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.